Kenapa ya? Banyak cewek justru tergila-gila sama pria yang bersikap cuek, seolah mereka nggak penting. Padahal ada pria lain yang perhatian banget, selalu nelpon, ngasih hadiah, ngejar terus, tapi malah diabaikan. Aku tahu awalnya ini kelihatan nggak masuk akal. Tapi kalau kamu pernah jadi cowok yang udah kasih segalanya tapi tetap ditinggal, disia-siain atau digantikan, kamu pasti tahu rasanya gimana. Dan ini bukan soal sial atau nasib buruk. Ini soal gimana cara kerja psikologi cewek. Di video ini aku bakal ceritain ke kamu dengan cara yang beda. Aku mau bantu kamu ngerti kenapa beberapa cewek justru ketagihan sama jarak emosional, bukan kasih sayang. Kenapa validasi yang ditahan justru bikin mereka makin terikat. Dan yang paling penting gimana caranya biar kamu nggak terus jadi cowok yang kasih semuanya tapi ditinggal dalam keadaan kosong. Tenang, aku nggak bakal nyalahin siapapun di sini. Ini juga bukan ajakan buat main manipulasi atau jadi orang dingin. Ini soal bangun, buka mata, dan lihat kenyataan. Jadi, tetap bareng aku ya. Karena bisa jadi ini video yang paling kamu butuhin sekarang. Kalau kamu capek, terus jadi sosok yang gak kelihatan di mata cewek yang kamu sayang, mungkin ini saatnya buat berubah. Jadi pria yang justru susah mereka lupain. Sekarang coba kamu perhatiin baik-baik, karena yang mau aku bahas ini bakal ngejelasin kenapa cowok baik sering banget kalah dalam urusan hati. Jadi gini, cewek itu sebenarnya nggak jatuh cinta sama pria yang paling baik ke mereka. Mereka jatuh cinta sama pria yang paling bisa bikin mereka merasa. Dan rasa itu nggak selalu tentang yang manis, nyaman, atau lembut. Kadang malah datang dari rasa tegang, bingung, atau nggak pasti. Soalnya begitu cewek ngerasa dia udah sepenuhnya punya kamu, buat dia, segalanya udah selesai. Bukan karena dia jahat ya, tapi karena otaknya dari dulu dirancang buat nyari cara bertahan hidup. Bukan nyari rasa aman. Makanya dia justru kecanduan sama cowok yang bikin dia ngerasa harus berjuang buat dapetin cinta. Yang hari ini manis, besok kayak hilang. Yang bikin dia mikir, dia masih mau sama aku nggak sih? Nah, ketidakseimbangan perasaan kayak gitu yang bikin otaknya muter terus. Sekali dia masuk ke siklus itu, susah banget keluarin diri. Bahkan lebih susah dari kecanduan obat. Dan percaya deh, bagian inilah yang diam-diam udah bikin banyak cowok hancur. Sekarang kita bahas kenapa cewek bisa sebegitunya kecanduan, dan kenapa justru jarak sering lebih kuat dari cinta. Setiap kali kamu sedikit mundur, dia malah makin ngejar. Setiap kali kamu nggak langsung bales, pikirannya jadi muter terus. Dan tiap kamu nggak jelasin sesuatu, dia makin penasaran bahkan bisa sampai terobsesi. Bukan karena dia gila ya, tapi karena otaknya dirangsang sama rasa nggak pasti, yang ternyata ngeluarin dopamin, zat yang sama kayak pas orang kecanduan sesuatu. Begitu dia ngerasa kamu mulai menjauh, otaknya langsung nyari high dari perhatian atau validasi kamu. Itu kenapa kalau kamu terlalu konsisten, terlalu gampang dihubungi, terlalu baik, sistem dopaminnya justru mati. Dia tahu kamu selalu ada. Nggak ada yang dikejar, nggak ada rasa deg-degan, nggak ada tantangan. Tapi begitu kamu jadi susah ditebak, saat dia mulai ragu, kamu masih perhatian atau enggak. Nah, di situ emosinya mulai ngelawan logikanya sendiri. Ini mungkin agak nyesek, tapi perlu kamu tahu. Kebanyakan cowok mikir kalau mau dapetin cewek, ya tinggal kasih lebih. Lebih perhatian, lebih sering ngechat, lebih banyak hadiah, lebih kasih akses ke hidup kamu. Tapi nyatanya, otaknya dia nggak bekerja kayak gitu. Otaknya lebih tertarik sama misteri, sama jarak. Sama cowok yang nggak bisa langsung dia baca. Dan cowok kayak gitu yang bikin dia terus bertanya-tanya biasanya jadi pusat dunia emosionalnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba stop sebentar. Kalau dari tadi kamu ngerasa, wah ini gua banget, luangin waktu 1 detik buat tekan tombol like ya. Biar video ini bisa bantu lebih banyak cowok yang juga lagi ngerasa bingung dan tersakiti kayak kamu. Yuk, sekarang kita lanjut ke alasan paling dasarnya. Percaya atau enggak, otak cewek masih kebawa cara mikir zaman purba. Kalau kamu pengen benar-benar ngerti mereka, coba bayangin balik ke 200.000 tahun lalu waktu bertahan hidup jadi fokus utama. Di masa itu cewek harus bisa mengamankan pria yang kuat, yang bisa ngelindungin, nyari makan, dan ngasih rasa aman. Dan dorongan bawah sadar itu masih kebawa sampai sekarang. Nama kerennya hypergamy, keinginan alami buat memilih pasangan yang dianggap di atas. Makanya, kalau kamu memperlakukan dia seolah kamu lebih rendah, atau ngegambarin dia sebagai hadiah yang harus kamu menangkan, nalurinya akan bilang mundur. Karena secara biologis, dia justru tertarik sama pria yang bisa dia lihat sebagai sosok yang kuat dan layak dikagumi.
bukan yang kelihatan terlalu butuh atau terlalu tunduk. Waktu kamu terlalu mengagumi dia, dia justru kehilangan rasa hormat. Waktu kamu kejar-kejar dia terus, dia malah lari. Dan kalau kamu langsung ngasih semuanya sejak awal, tanpa sadar kamu ngajarin dia buat anggap kamu enteng. Itu sebabnya banyak cewek justru tertarik sama pria yang cuek. Karena dalam pikirannya, cowok yang kayak gitu kelihatan dominan, punya pilihan dan gak gampang diakses. Otak kuno mereka nganggep, wah pria ini punya nilai tinggi. Dan tanpa sadar, dia mulai terobsesi buat dapetin perhatian si pria misterius itu. Sekarang aku mau tanya balik. Berapa kali kamu lihat cewek jatuh cinta sama pria yang nyakitin dia, ninggalin dia dalam tanda tanya, bahkan bikin dia nangis, tapi tetap aja dia balik lagi? Dan berapa kali kamu udah tulus, jujur, ngasih cinta sepenuhnya, tapi tetap nggak dipilih? Kamu itu sebenarnya pilihan yang aman, pilihan yang masuk akal. Tapi sayangnya bukan kamu yang bikin dia merasa hidup. Dan ya, ini kenyataan yang agak pahit. Cewek jarang benar-benar ingat gimana kamu bikin mereka merasa aman. Mereka lebih ingat gimana kamu bikin jantung mereka deg-degan. Masalahnya, banyak cowok baik yang tulus justru berhenti jadi sosok yang menantang. Mereka nggak lagi misterius, semuanya langsung dibuka di awal. Baru kencan pertama udah ngasih hati sepenuhnya. Akhirnya, rasa penasaran dari si cewek pun hilang. Padahal faktanya, makin sedikit dia tahu tentang perasaan kamu, makin sering dia mikirin kamu. Tapi begitu dia yakin kamu udah sepenuhnya miliknya, dia berhenti ngejar. Mungkin sekarang kamu mikir, jadi aku harus jadi cowok toksik nih? Jawabannya, enggak. Kamu nggak perlu jadi jahat, tapi kamu juga nggak harus selalu ada setiap saat. Kamu perlu jaga misterimu. Kamu harus selektif, bahkan ke dia. Berhenti jelasin semua hal tentang diri kamu. Berhenti ngecek kabarnya berkali-kali dalam sehari. Berhenti ngerasa kamu harus buktiin diri kamu cukup baik buat dia. Sebaliknya, jadi pria yang bikin dia pengen buktiin diri buat kamu. Bikin dia ngerasa perlu usaha buat dapet perhatianmu. Bikin dia penasaran sama isi pikiranmu. Bikin dia ngerasa sedikit nggak yakin. Bukan karena kamu main-main, tapi karena kamu tahu nilai diri kamu. Karena begitu kamu berhenti ngejar, dia mulai merasa. Dan saat dia mulai merasa, dia bisa jadi kecanduan. Bukan sama cowok jahat, tapi sama cowok yang nggak gampang ditebak. Cowok yang tahu harga dirinya, sampai-sampai nggak takut kehilangan siapapun. Dan biasanya justru cowok kayak gitu yang paling susah dia lepasin. Kalau apa yang aku sampaikan ini bikin kamu mikir, jangan pendam sendiri. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan cerita berapa kali kamu pernah ngalamin hal ini. Dan kalau kamu butuh lebih banyak konten yang ngebahas realitas para cowok yang sering disakiti, disalahpahami, atau dilupain, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam stoik!